Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan lebih baik. Perkenalkan, saya Faiko Fauzia Arido dari kelas X7B. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul sudut-sudut yang berelasi pada kuadran 3 dan kuadran 4. Pada materi ini berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu sudut-sudut yang berelasi pada kuadran 1 dan kuadran 2. Maka dari itu, teman-teman harus mengingat kembali materi tersebut atau memahami kembali materi tersebut agar lebih mudah untuk memahami materi yang akan kita bahas saat ini. Lanjutkan dari materi sebelumnya, di kuadran 1 dan kuadran 2, saya akan membahas materi di kuadran 3 dan kuadran 4. Sebelum memasuki pembahasan, teman-teman mari kita mengingat kembali sudut-sudut istimewa terlebih dahulu. Tabel di sini merupakan trigonometri pada sudut-sudut istimewa di antaranya sudut 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Tabel sudut istimewa ini harus teman-teman pahami terlebih dahulu, jika perlu teman-teman hafal. Sin kosinus merupakan perbandingan trigonometrinya untuk menentukan nilai sudut-sudut istimewa. Pada sin theta, sudut 0 derajat bernilai 0, sudut 30 derajat bernilai setengah, sudut 45 derajat bernilai setengah akar 2, sudut 60 derajat bernilai setengah akar 3, sudut 90 derajat bernilai 1. Pada cos theta, sudut 0 derajat bernilai 1, sudut 30 derajat bernilai setengah akar 3, sudut 45 derajat bernilai setengah akar 2, sudut 60 derajat bernilai setengah, dan sudut 90 derajat bernilai 0. Pada tan theta, sudut 0 derajat bernilai 0, sudut 30 derajat bernilai sepertiga akar 3, sudut 45 derajat bernilai 1, sudut 60 derajat bernilai akar 3, dan sudut 90 derajat tidak terdefinisi nilainya. Untuk kotangen theta, sekon theta, dan kosekon theta, kalian bisa lihat di tabel berikut ini, dan kalian bisa pahami terlebih dahulu atau hafal terlebih dahulu. Jika kalian sudah memahami sudut-sudut istimewa ini, kita akan menentukan relasi sudut pada kuadran 3 dan kuadran 4. Pada kuadran ketiga, di mana besar sudutnya di antara 180 derajat dan 270 derajat, di mana sin cos bernilai negatif dan tangen bernilai positif. Untuk relasi yang pertama, jika kita menggunakan sudut 180 derajat plus theta atau ditambah theta, maka sin cos tannya tetap tidak berubah. Plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Sin cos tan pada kuadran ketiga bernilai negatif dan tangen bernilai positif. Adapun relasi yang kedua dengan menggunakan sudut 270 derajat dikurang theta, sin berubah menjadi cos. Cos berubah menjadi sin. Tangen menjadi kotangen, di mana plus minusnya tergantung pada kuadrannya. Tangen pada kuadran ketiga nilainya positif, yang lainnya bernilai negatif. Selanjutnya, pembahasan pada kuadran keempat. Pada kuadran keempat, di mana besar sudutnya di antara 270 derajat dan 360 derajat, di mana sin tangen bernilai negatif dan cos bernilai positif. Untuk relasinya yang pertama, jika kita menggunakan relasi 270 derajat ditambah theta, maka sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Plus minus tergantung pada kuadrannya. Karena cos pada kuadran keempat bernilai positif dan tangen bernilai negatif.
Kemudian, untuk relasi yang kedua, dengan menggunakan sudut 360 derajat dikurang theta, maka sin cos tangen tetap tidak berubah. Plus minusnya, pada kuadran keempat, cos positif yang lainnya bernilai negatif. Berdasarkan pembahasan di atas, maka sudut-sudut berrelasi pada kuadran 3 dan 4 dapat disimpulkan sebagai berikut. Di sini saya telah membuat tabel rangkuman di kuadran 3 dan kuadran 4. Dari rumus ini, saya merekomendasikan ke teman-teman untuk menggunakan garis horizontal, yaitu sudut 180 derajat atau 360 derajat, agar perbandingan trigonometrinya tidak berubah, hanya melihat dari daerah kuadrannya saja, mana yang bernilai positif dan mana yang bernilai negatif. Selanjutnya yaitu ada contoh soal dari kuadran ketiga dan kuadran keempat. Pada contoh soal di kuadran ketiga, tentukan nilai dari sin 240 derajat. Sin 240 derajat sama dengan sin 180 derajat ditambah 60 derajat. Ini sama dengan sin 180 derajat ditambah theta. 60 derajat itu adalah nilai theta. Pada kuadran ketiga ini, kalian bisa menggunakan sin 180 derajat plus theta atau sin 270 derajat dikurang theta. Tapi di sini saya menggunakan sin 180 derajat plus theta karena dia garis horizontal dan nilainya tidak berubah. Jadi saya menggunakan yang lebih mudah caranya. Di sini nilai sin 180 derajat plus 60 derajat sama dengan min sin theta. Di sini pada kuadran ketiga nilai sin yaitu min, jadi min sin theta sama dengan min sin 60 derajat. 60 derajat, sin 60 derajat pada sudut-sudut istimewa yaitu nilainya min setengah akar 3. Jadi, nilai dari sin 240 derajat yaitu min setengah akar 3. Selanjutnya, kita akan bahas contoh soal pada kuadran keempat. Tentukan nilai dari sin 315 derajat dikali tan 330 derajat. Di sini nilai sin 315 derajat sama dengan sin 270 derajat ditambah 45 derajat dikali tan 360 derajat dikurang 30 derajat. Sin pada kuadran keempat berubah menjadi min cos theta. Jadi, sin 270 derajat ditambah 45 derajat sama dengan min cos 45 derajat karena nilai theta pada sin 315 derajat yaitu 45 derajat dikali tan 360 derajat dikurang 30 derajat sama dengan tan nilainya tidak berubah, tetap tan pada kuadran keempat. Jadi tan 30 derajat, nilai tetanya tan 30 derajat sama dengan nilai min cos 45 derajat pada sudut-sudut istimewa yaitu setengah akar 2. Sedangkan nilai tan 30 derajat sepertiga akar 3. Jadi setengah dikali sepertiga sama dengan 1/6. Akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Hasil nilai dari sin 315 derajat dikali tan 330 derajat yaitu 1/6 akar 6. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Untuk selanjutnya, saya memiliki soal latihan untuk melasah kemampuan teman-teman. Silakan teman-teman coba diisi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.